අපි මේ මූණ දෙන්නේ ඉන්ධන ගෑස් විදුලි බලය හා ආහාර පිළිබඳ ප්‍රශ්නයකට එහා ගිය බලපත්‍ර ප්‍රශ්නයකට. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rayu, salam sejahtera, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Sri Lanka bangkrut, membuat berita heboh di media sosial, entah di YouTube, Twitter, TikTok, maupun Facebook. Rajanya mengundurkan diri, ekonominya semrawut, hutangnya besar. Memang ini membuat kita geleng-geleng kepala. Kok bisa ada sebuah negara bangkrut gitu? Sebetulnya bukan bangkrut. Kata-kata yang pantas itu krisis parah. Ya, seperti Indonesia tahun 1998 lah, itu krisis paling parah. Makanya ketika saya lihat apa yang terjadi di negara Sri Lanka saat ini, itu sama persis dengan apa yang saya lihat waktu krisis tahun 1998 di Indonesia. Cuman di sana bedanya begini, belum terjadi penjarahan. Kalau di Indonesia dijarah, diperkosa, wah ngeri lah. Itu di Jakarta kejadiannya itu. Kegagalan Soeharto dalam memanage sebuah negara menjadi akar masalah yang sangat besar. Itulah resiko kalau sebuah negara dipimpin oleh orang yang tidak punya ilmu kenegaraan. Berhutang sih wajar, impor wajar, tapi akan menjadi tidak wajar jika berhutang terus-terusan, impor terus-terusan, tetapi pendapatan negara jauh dari target. Negara dibawa dalam kehancuran. Makanya kalau berhutang itu harus jelas, apakah kita mampu bayar atau enggak. Hutang dimanfaatkan untuk apa? Nah, itu yang terjadi tahun 1998 itu, hutang itu kebanyakan dibagi-bagi sama antek-antek sama kroni-kroni Soeharto. Indonesia waktu zaman Soeharto itu seperti sebuah kerajaan saja, bukan seperti sebuah negara, bukan seperti sebuah bangsa. Kita ini tak lebih seperti budak, protes dikit besoknya jadi mayat. Rakyat dibuat bodoh agar tidak ngerti masalah politik. Kalau ngerti bahaya. Tapi rakyat mulai marah ketika ekonomi terpuruk, hancur lebur, negara bangkrut. Makanya untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan, dari krisis parah, digulingkanlah Soeharto dan dicari seorang pemimpin yang memang sanggup untuk mengatasi masalah yang terjadi tahun 1998. Untung tidak pecah, bro. Kalau pecah urusan bisa repot. Padahal negara lagi bangkrut tahun 1998 itu. Nah, yang terjadi di Sri Lanka itu bukan masalah hutangnya, tapi ketidakbecusan pemerintah Sri Lanka dalam memanage sebuah negara. Jadi kalau ada isu ini gara-gara hutang ke Cina, bukan, bro. Mau hutang ke siapapun, kalau manajemen hutangnya bagus, hutangnya untuk pembangunan, untuk meningkatkan pendapatan negara, is okay. Masalahnya bukan di hutang, tetapi ketidakmampuan pemerintah Sri Lanka dalam memanage sebuah negara. Makanya, Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kalau pilih presiden jangan lihat ganteng. Kalau pilih presiden jangan lihat apakah dia turunan Arab atau bukan, turunan Nabi atau bukan. Kalau pilih presiden jangan lihat duitnya, tapi mampukah dia memimpin negara ini, memanage negara ini agar mampu membayar hutang dengan meningkatkan pendapatan negara. Nah, kita sekarang sudah punya sampel, sudah punya patokan model pemimpin seperti apa yang bisa
memimpin sebuah negara, lalu mampu membayar hutang negara karena sukses mencari atau meningkatkan pendapatan negara. Siapa sosok pemimpin itu? Jelas Jokowi. Nah, Jokowi sudah 2 periode, udah nggak bisa lagi nyalonin. Maka kita harus mencari sosok pemimpin yang memang persis seperti Jokowi. Karakternya, kinerjanya, anti korupsinya, kebapaannya. Dan kita sudah menemukan sosok yang sangat mirip dari Jokowi dan diprediksi akan bisa lebih baik dari Jokowi. Karena beliau ini berpengalaman 2 periode jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Nasional, juga 2 periode menjadi Gubernur Jawa Tengah. Jelas dia akan dianggap mampu untuk melanjutkan kinerja Jokowi dan mengatasi masalah yang ada di hadapannya. Siapa dia, Gus A? Boleh tahu dong bocorannya? Ya siapa lagi? Ganjar Pranowo. Jokowi suka belusukan, Ganjar Pranowo pun suka belusukan. Jokowi anti korupsi, Ganjar Pranowo pun anti korupsi. Bisa dilihat di video sebelumnya. Jokowi kuat prinsipnya, Ganjar Pranowo pun kuat prinsipnya. Tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Dia adalah dia. Dan semua itu harus diuji. Dan Ganjar Pranowo sudah teruji. Dalam kasus Wadah, perhatikan. Ngomongnya simpel, mudah dimengerti oleh rakyat, solusinya cerdas, akhirnya masa selesai. Dalam jangka waktu cuma beberapa hari selesai. Kehebatan Ganjar Pranowo dalam memanage kritikan, memanage keluhan, dan membuat yang mengkritik dan yang mengeluhnya itu puas, adalah sebagai bukti bahwa Indonesia nggak perlu khawatir kehilangan Jokowi, kehilangan Presiden Jokowi, karena sudah ada calon yang diprediksi akan mampu melanjutkan kinerja Jokowi. Udah satu partai, satu provinsi, satu visi, satu misi. Jangan ngambil orang yang suka lebih bayar, bro, yang menghambur-hamburkan ribuan miliar hanya untuk Formula E, yang bikin JPO sampai menghabiskan puluhan miliar, menghabiskan sumur resapan sampai ratusan miliar, membuat jalur sepeda sampai menghabiskan puluhan miliar. Duit rakyat dibuang-buang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak menghasilkan apa-apa, boro-boro memberikan pemasukan kepada negara, malah dia menghambur-hamburkan uang rakyat untuk sesuatu yang tidak jelas. Kalau rakyat bilang mah dia ini lagi ngumpulin dana buat nyapres. Celaka, bro. Indonesia bisa bangkrut kalau dipimpin orang seperti ini yang menghambur-hamburkan uang rakyat untuk sesuatu yang tidak berguna. Dan saya yakin orang ini, gubernur yang suka lebih bayar ini, tidak akan pernah mau, tidak akan pernah jadi untuk jadi apapun di negeri ini, apalagi jadi presiden. Rakyat gak sudi, bro. Uang rakyat dirampok bareng-bareng dengan kroni-kroninya. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita butuh sosok pemimpin yang bisa memanage negara, tidak korupsi. Kalaupun berhutang, hutangnya bukan dibagi-bagi sama kroni, tapi benar-benar dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat dengan memberikan pendapatan yang besar sehingga negara bisa melunasi hutangnya. Indonesia negara yang kaya, bro. Tinggal mencari sosok pemimpin yang bisa memanage, maka Indonesia tidak akan mungkin bisa seperti Sri Lanka, bangkrut. Asalkan 2024 pilih Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.